Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang pertama season ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode pertama season ketiga dibuka dengan menampilkan sebuah rumah yang berada di Tennessee. Dari rumah tersebut nampak seorang wanita yang terdengar memanggil anjingnya yang bernama Rudy. Tak lama ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Klaus yang tak berapa lama langsung memanipulasi wanita tersebut agar mengundangnya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah seorang wanita lainnya tengah asik memasak. Ia pun juga dikejutkan dengan kehadiran Klaus yang sedang menawan temannya. Pada wanita tersebut Klaus menanyakan keberadaan seseorang yang bernama Ray Sutton yang ia ketahui tinggal di tempat itu, di mana dari ungkapan Klaus lelaki yang ia cari adalah manusia serigala. Namun bukannya memberitahu, wanita itu malah mencoba untuk kabur. Sayangnya saat ia membuka pintu, Stephen nampak mencegahnya. Menyadari ia terdesak, wanita itu pun memberitahu bahwa Ray berada di sebuah tempat bernama Tule yang berada di dekat perbatasan Tennessee, tepatnya di sebuah bar bernama Southern Comfort. Usai mendapatkan apa yang ia mau, Klaus pun meminta wanita pertama untuk mengundang Stephen masuk. Setelah Stephen masuk, Klaus pun meminta Stephen untuk membantai kedua wanita tersebut. Scene kemudian berpindah pada Elena yang terbangun di pagi hari. Ia kemudian membuka gorden membiarkan cahaya matahari memasuki kamar Jeremy. Hal itu membuat Jeremy terbangun. Elena lalu meminta Jeremy untuk segera bergegas karena Matt telah menghubunginya. Di mana ternyata Jeremy saat ini telah bekerja sebagai seorang pelayan di Mystic Grill sama seperti Matt. Setelah itu Elena nampak sedang berbicara bersama Caroline, di mana dari percakapan keduanya mereka sedang membicarakan pencarian Elena terhadap Stephen, di mana ternyata ada sedikit informasi yang Caroline dapatkan dari ibunya tentang sebuah serangan binatang buas. Tentunya bagi Elena informasi itu penting sebab ia yakin serangan binatang tersebut adalah ulah dari Klaus. Di sela itu terlihat pula Alaric yang ternyata saat ini tinggal di rumah Elena. Sementara Caroline setelah memastikan pesta yang akan mereka adakan pada Elena, ia kemudian mematikan telepon sebab dari kejauhan ia melihat kehadiran Tyler. Pada Alaric, Elena pun meminta Alaric untuk tidak lagi tidur di sofa dan memilih salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Namun Alaric menolak sebab ia tak ingin jika harus tidur di kamar kedua orang tua Elena atau kamar bilik Jenna, dan ia tak keberatan untuk terus tidur di atas sofa. Elena pun berniat pergi, namun sebelum pergi Alaric lalu memberi selamat kepada Elena karena saat ini Elena sedang berulang tahun dan pesta yang dipastikan oleh Caroline adalah pesta ulang tahun dari Elena. Beralih di kediaman Salvatore, Damon nampak sedang menikmati minumannya sembari terus berendam. Nampak Andy pun ada di tempat itu. Karena kehabisan minumannya, Damon meminta Andy untuk mengambilkannya. Namun Andy menolak permintaan Damon sebab ia sedang buru-buru karena harus segera pergi bekerja. Damon yang mengerti kemudian bangkit dalam kondisi tak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Saat bersamaan Elena nampak memasuki kediaman Salvatore dan terkejut melihat Damon dalam kondisi yang telanjang. Setelah memastikan Damon telah menggunakan handuk, Elena lalu memberitahu informasi yang ia dapatkan dari Caroline, di mana Elena berniat untuk pergi menyelidikinya. Namun Damon dengan segera mengambil alih hal tersebut dan kemudian meminta Andy membantunya untuk mencari lokasi di mana tempat kejadian perkara. Scene kemudian berpindah di Mystic Grill. Terlihat Jeremy yang sedang bekerja sambil berbicara via video call bersama Bunny. Dari percakapan mereka ternyata pekerjaan itu disarankan oleh Bunny untuk membuat Jeremy merasakan kehidupan normal usai beberapa kejadian yang telah berlalu. Jeremy kemudian dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba saja padam. Bunny pun nampak heran, namun Jeremy meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Setelah mematikan panggilan video bersama Bunny, Jeremy kembali dikejutkan dengan padamnya lampu, dan ketika kembali menyala, Vicky telah berada di depan Jeremy. Hal itu membuat Jeremy terkejut dan lalu membanting HP-nya. Tanpa sepengetahuan Jeremy, Anna pun berada di belakangnya dan berusaha untuk menyentuhnya. Namun sayang, tepat pada saat itu Matt datang dan meminta bertukar jadwal bersama Jeremy sebab saat ini Taylor dan Caroline sedang berada di Mystic Grill dan ia tak ingin melayani mereka. Tentu Jeremy pun tak dapat menolak permintaan Matt tersebut. Ia pun pergi untuk melayani Taylor dan juga Caroline.
Scene kemudian berpindah pada Ray Sutton yang baru saja memasuki bar. Setelah memesan minuman, Klaus pun mendatanginya sembari menceritakan betapa sulitnya ia menemukan Ray. Ray nampak ingin pergi, namun Klaus segera menghalanginya. Tak berapa lama Steven pun datang. Ray segera menyadari bahwa Steven adalah seorang vampir. Klaus pun memberitahu bahwa ia adalah seorang hybrid dan ia ingin menciptakan lebih banyak makhluk yang seperti dirinya. Mendengar itu, Ray begitu terkejut. Klaus lalu meminta Ray untuk memberitahukannya tempat di mana kawanan manusia serigala berkumpul saat bulan purnama tiba, karena ternyata Ray adalah salah satu dari mereka. Ray tentu tak ingin memberitahukannya. Mendengar itu, Steven pun memulai permainannya. Ia akan memaksa Ray berbicara dengan menggunakan Wolfsbane. Meski ia tahu bahwa ia akan menderita, Ray tetap pada pendiriannya. Ia tak akan memberitahu di mana kawanannya berada. Berpindah pada Damon dan Alaric, mereka nampak mendatangi rumah tempat di mana Steven membantai dua wanita sekaligus. Sebelum memasuki rumah tersebut, Alaric pun meminta Damon untuk memberitahu Elena semua yang sedang mereka lakukan. Namun nampaknya Damon berpikir lain. Ia melakukan itu untuk memastikan keberadaan Steven terlebih dahulu sebab ia tak ingin memberi harapan palsu pada Elena. Mereka kemudian memasuki rumah tersebut. Damon dapat memasukinya sebab rumah itu sudah tidak lagi memiliki pemiliknya. Setelah berhari dalam rumah, mereka kemudian melihat dua mayat yang sedang terduduk di sofa. Alaric tahu itu adalah ulah dari vampir. Lebih daripada itu, Damon pun tahu bahwa itu adalah ulah dari Steven. Alaric meragukan itu sebab yang ia tahu Steven bukanlah vampir pemangsa. Namun Damon pun memberitahu bahwa Steven adalah vampir dengan julukan The River, artinya pembantai yang sadis. Ia memiliki ciri khas tersendiri ketika membantai korbannya, di mana Steven akan membantai korbannya hingga kepalanya terpisah dengan tubuhnya. Dan setelah selesai, Steven akan merasakan penyesalan yang mendalam. Dan untuk menenangkan dirinya, ia kemudian menyatukan kembali kepala korbannya. Itulah ciri yang Damon ketahui dari Steven sehingga ia dapat memastikan itu adalah ulah dari Steven. When he's done, he feels remorse. It's the damnedest thing. Puts the bodies back together. Back together? Definitely still. Scene berpindah pada Elena, Caroline, dan Tyler yang sedang mempersiapkan acara ulang tahun Elena di kediaman Salvatore. Di saat bersamaan, Elena pun membahas masalah dengan Damon yang ia rasa sama sekali tak membantu dalam pencarian Steven. Tyler menimpali bahwa mungkin Damon tak ingin menemukan Steven sebab Tyler rasa Damon sangat menyukai Elena. Elena ragu dengan pernyataan Tyler sebab Steven pergi bersama Klaus karena ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Damon. Tentu Damon pasti akan berusaha untuk menemukan Steven. Tyler lalu menambahkan bahwa mungkin saja pikiran Damon sedang kacau sebab Elena telah mencium Damon. Mendengar itu, Caroline menjadi kesal. Elena nampak tak percaya Tyler mengetahui hal tersebut. Caroline lalu meminta maaf pada Elena karena ia telah menceritakan hal tersebut pada Tyler. Elena mengerti dan ia tak marah. Ia memang mencium Damon, namun itu karena ia mengira Damon akan tewas. Ciuman itu seperti sebuah ciuman perpisahan. Elena kemudian pergi karena mendapatkan telepon dari Bunny. Caroline lalu segera memarahi Tyler, namun Tyler segera meminta maaf. Tyler pun berniat untuk pergi karena ia akan menjemput seorang gadis bernama Sophie. Caroline nampak mengejek Tyler karena berkencan dengan seorang wanita bernama Sophie yang ia kenal sebagai wanita jalang. Tyler nampak tak dapat menjelaskan apa-apa. Caroline masih terus mengejeknya. Dengan terpaksa Tyler pun mengungkapkan bahwa perubahan dirinya menjadi manusia serigala membuat gairah seksnya semakin tinggi dan itu sangat susah untuk ia bendung. Mendengar itu, Caroline pun menjelaskan bahwa ia pun mengalami hal yang serupa. Tentunya perubahannya menjadi seorang vampir juga meningkatkan semua sensitivitasnya, termasuk gairah seks yang juga masih ia miliki. Keduanya nampak saling pandang, namun tak ada kejadian sebab mereka berdua nampaknya masih memendung perasaan mereka masing-masing. Kembali pada Damon dan Alaric, Damon nampak menyirami mayat dua gadis tersebut dengan minyak sebab Damon ingin menutupi jejak pembantaian Steven. Alaric nampak menyadari ada sesuatu yang aneh dari lantai rumah tersebut. Damon segera memeriksanya dan ternyata rumah tersebut memiliki ruang bawah tanah di mana ternyata ruang tersebut adalah tempat di mana manusia serigala merantai dirinya saat menghadapi bulan purnama. Meski masih samar, namun Damon telah memahami tujuan dari Klaus. Damon melanjutkan membakar tempat tersebut bersama Alaric. Mereka pun pergi. Kembali pada Steven yang nampak menyiksa Ray. Ray terikat dan dirantai di dekat papan dartboard di mana Steven menggunakan wajah Ray sebagai bidang dartboard. Sebelum dilempar ke wajah Ray, Steven melumuri pin dartboard dengan cairan bercampur Wolfsbane. Steven kembali meminta Ray untuk memberitahu Klaus apa yang Klaus mau sebab ia tak akan bisa berhenti untuk menyiksa Ray sampai Ray mau buka mulut. Namun Ray yang tetap memegang loyalitas terhadap kaumnya tentu tak bisa melakukan itu.
Di sisi lain, Klaus nampak didatangi oleh seorang wanita yang datang memberi informasi mengenai kedatangan Damon dan Alaric ke tempat di mana ia melakukan pembantaian. Informasi itu pun terdengar oleh Steven. Klaus lalu meminta wanita itu untuk pergi dan kembali bekerja meningkatkan pekerjaannya. Sementara Steven kemudian melangkah mendekati Klaus. Klaus yang menyadari Damon semakin dekat berniat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Steven lalu menghalangi Klaus dan meminta agar ia yang mengurusnya. Klaus tentu masih meragukan Steven, namun Steven dengan tegas meyakinkan Klaus bahwa ia akan mengurus Damon dan memastikan Damon tidak lagi mengganggu mereka. Serta yang terpenting, ia akan membuktikan bahwa ia akan kembali pada Klaus sebab ia sekarang adalah pelayan dari Klaus. Setelah itu, Steven pun pergi. Scene kemudian berpindah pada Elena yang tengah bersiap untuk pesta ulang tahunnya. Di kamar ia ditemani oleh Damon. Mereka jelas masih memikirkan keberadaan Steven. Namun Damon meminta Elena agar ia melupakan segalanya sebab malam ini adalah pesta ulang tahunnya. Damon lalu mengembalikan kalung milik Elena di mana kalung tersebut adalah kalung pemberian Steven yang beberapa waktu lalu menghilang. Damon lalu memakaikan kalung tersebut pada Elena dan setelah itu ia mengajak Elena untuk turun menghadiri pesta ulang tahunnya. Di kediaman Salvatore nampak ramai orang yang sedang bersenang-senang pada pesta tersebut. Di tengah pesta, Jeremy bersama Matt pun nampak sedang menghisap ganja, di mana Jeremy mendapatkan ganja tersebut dari seorang bernama Henry. Melihat sikap Jeremy yang aneh, Matt lalu menanyakan hal tersebut. Jeremy mencoba sebisa mungkin untuk tidak memberitahukan hal yang lebih aneh yang terjadi pada dirinya, walau masih menceritakan tentang dirinya yang telah tewas dan dibangkitkan kembali oleh sihir Bunny. Semenjak saat itu, ia telah melihat banyak hal yang seharusnya tak ia lihat. Matt menanyakan apa yang Bunny katakan tentang hal tersebut dan Jeremy rupanya tak memberitahukan hal tersebut pada Bunny, bahkan tak seorang pun kecuali Matt, karena Jeremy merasa ini hanyalah kekacauan pikirannya saja, jadi ia lebih memilih melampiaskan hal tersebut dengan menghisap ganja. Matt mengerti dengan pilihan Jeremy. Ia kemudian beranjak dan lalu bertemu dengan Elena dan Caroline. Pada Elena, Matt kemudian mencium pipi Elena sembari memberi selamat atas ulang tahun Elena, dan setelah itu Matt kemudian berlalu. Caroline yang melihat itu nampak kesal sebab Matt sama sekali tak menghiraukan dirinya. Ia merasa Matt sangat membenci dirinya. Elena mencoba menenangkan Caroline sembari mengatakan bahwa Matt tak sedang membenci Caroline. Matt hanya benci karena tak lagi bersama Caroline. Di saat bersamaan, Elena melihat Jeremy yang sedang menikmati sebatang ganja di tangannya. Melihat itu, Elena nampak terkejut. Namun, ia memilih berlalu meninggalkan Caroline. Di tempat lain nampak Alaric dan Damon yang sedang mengobrol. Alaric nampak mengeluhkan dirinya yang sama sekali tak becus menjadi seorang guru yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi murid-muridnya. Damon tentu tak sependapat dengan pemikiran Alaric tersebut. Tak berapa lama, Elena pun datang sembari mengabarkan tentang Jeremy yang kembali menggunakan ganja. Ia lalu meminta Alaric untuk berbicara bersama Jeremy. Mungkin saja Jeremy mau mendengarkan Alaric. Di kantor berita tempat di mana Andy bekerja, ia nampak menelpon seseorang. Baru saja ia ingin pergi, tiba-tiba lampu sorot menyala menyorot pada Andy yang membuat Andy menjadi sangat ketakutan. Tatkala ia berlari, ia pun dikejutkan dengan kehadiran Steven tepat di hadapannya. Melihat Steven, Andy merasa aman. Namun tak berapa lama rasa aman kembali menjadi rasa takut yang besar tatkala Steven mulai mengaktifkan mode vampirnya. Kembali di kediaman Salvatore, orang-orang masih terus berpesta dengan sangat gembira. Caroline nampak memperhatikan Taylor yang sedang berdansa dengan Sophie. Dari gelagat Caroline nampak ia sedikit cemburu. Matt terlihat mendatanginya. Melihat Caroline yang memandang ke arah Taylor, Matt merasa Caroline menaruh hati pada Taylor. Hal itu membuat ia sedikit membuat kekecauan dengan menyinggung pertikaian yang terjadi antara bangsa vampir dan manusia serigala. Dan seharusnya itu pun membuat Caroline dan Taylor saling bermusuhan. Caroline nampak marah. Menyadari kesalahannya, Matt pun meminta maaf. Ia pun bergegas untuk pergi. Sementara Taylor, ia yang mendengar percakapan Caroline dan Matt lalu mendatangi Caroline. Caroline yang juga melihat Sophie bersama Taylor langsung memanipulasi pikiran Sophie untuk pergi meninggalkan Taylor. Sementara ia pun juga berlalu. Taylor yang melihat itu pun menjadi kesal dengan sikap Caroline tersebut. Beralih pada Damon dan Alaric, Damon berniat pergi untuk menjemput Andy sebab Andy mengirimkan pesan padanya. Pada Alaric, ia berpesan untuk menjaga kondisi rumah di mana saat ini rumahnya berisi murid-murid kelas sejarah milik Alaric. Di sisi lain, Elena nampak memasuki kamar Damon. Di dalam ia bertemu dengan Caroline yang juga sedang mencari Damon sembari menikmati sekantong darah. Dalam kondisi yang sedikit buruk, Elena nampaknya ingin menjauh dari pestanya. Bahkan ia ingin melewatkan memotong kue ulang tahunnya. Caroline menyarankan Elena untuk tidak melakukan itu. Ia merasa Elena seharusnya menikmati pestanya dan mencoba memulai hidup yang baru. Dimulai dengan menikmati pesta ulang tahun dan membuat harapan untuk kehidupannya. Elena menjadi sedikit risih sebab nasihat Caroline terdengar seperti ia seharusnya melupakan Steven. Tentu Elena tak ingin melakukan itu. Ia tak akan menyerah untuk mencari Steven. Satu-satunya harapan yang ia inginkan hanyalah mengetahui keberadaan Steven. Caroline tentu paham akan hal itu.
Elena berniat pergi, namun langkahnya terhenti ketika sudut matanya nampak melihat hal yang aneh dari pintu lemari Damon. Ketika ia mendekatinya, ia pun menyadari bahwa semua hal yang tertempel di balik pintu adalah petunjuk tentang jejak Klaus dan juga Steven. Elena segera menghubungi Damon untuk menanyakan hal tersebut, namun Damon yang sedang menjemput Andy di kantornya berusaha menghindari pertanyaan Elena. Setelah mematikan telepon, Damon merasa aneh dengan Andy yang masih tak menjawab panggilannya. Ketika Damon memasuki ruangan siaran, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Steven. Damon tahu Steven telah berubah. Steven langsung pada intinya. Ia meminta Damon untuk membiarkannya pergi dan tak lagi mencari dirinya. Damon tentu tak ingin menyerah. Terlebih, Elena pun menginginkan kembalinya Steven. Steven yang semakin tak terkendali lalu memanggil nama Andy. Andy yang pada saat itu tak dapat bergerak berdiri di atas ketinggian. Steven sudah tak lagi peduli pada Andy. Ia pun meminta Andy untuk melompat. Tentunya Andy yang telah dimanipulasi tanpa bisa menolak perintah Steven langsung melompat dari ketinggian. Sementara Steven lalu mendorong tubuh Damon agar Damon tak mencoba untuk menyelamatkan Andy. Alhasil tubuh Andy jatuh menghantam lantai dan ia tewas seketika. Damon yang terkejut langsung memeriksa tubuh Andy, sementara Steven telah pergi dari tempat tersebut. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang melihat Matt sedang kebingungan. Dalam kondisi mabuk, Matt ternyata tak menemukan mobilnya. Jeremy lalu menawarkan tumpangannya. Namun tatkala ia masuk ke dalam mobilnya, Jeremy dikejutkan oleh kehadiran Vicky. Vicky terdengar meminta pertolongan pada Jeremy. Tepat pada saat itu, Matt memasuki mobil dan ia sempat mendengar Jeremy memanggil nama Vicky. Ia pun menjadi heran dan Jeremy mencoba menghindari pertanyaan Matt tersebut. Tatkala Jeremy menyalakan mobil, ia kembali dikejutkan dengan penampakan Anna yang tengah berdiri di depan mobilnya. Dan itu jelas membuat Matt semakin heran. Meski begitu, dengan alasan karena ia mabuk berat, Jeremy pun mengajak Matt untuk pulang dengan berjalan kaki. Kembali pada Caroline yang nampak didatangi oleh Tyler. Tyler yang sedikit marah meminta penjelasan pada Caroline tentang apa yang telah Caroline lakukan pada dirinya. Tentu Tyler tahu Caroline marah sebab ia berkencan dengan orang lain. Meski begitu, Tyler pun memperjelas bahwa ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama di mana di saat ia mencoba untuk mendekati Caroline, Caroline malah menolaknya mentah-mentah. Ia tak ingin meminta kembali pada Caroline sebab itu menyangkut harga diri sebagai seorang lelaki. Mendengar itu, Caroline tanpa diduga langsung mencium Tyler. Usai mereka berciuman, Tyler pun mengajak Caroline untuk pergi mencari tempat yang layak untuk mereka bercumbu. Beralih pada Damon yang telah kembali ke rumahnya. Di dalam kamar, ia disambut dengan pertanyaan-pertanyaan Elena terkait apa yang tengah Damon lakukan. Namun Damon nampak tak ingin membahas itu. Saat ia tengah dalam kondisi yang buruk, Elena nampak memaksa Damon untuk menjelaskan tentang apa yang ia dapatkan. Dengan emosi, Damon pun memberitahukan bahwa semua korban yang ada dalam berita tersebut adalah korban dari Steven, bukanlah Klaus. Saat ini Steven telah berubah. Ia telah kembali pada dirinya yang dahulu. Damon meminta Elena untuk berhenti memikirkan dan mencari Steven sebab Steven telah pergi dan mungkin tak akan kembali. Mendengar itu, Elena terdiam. Setelah kepergian Damon, ia pun menangis. Kembali pada Jeremy dan Matt yang sedang asik menikmati es krim. Saat akan pulang, Matt nampak mencoba mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi di atas mobil. Jeremy lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia melihat Vicky. Mendengar itu, Matt pun paham. Ia pun demikian. Ia merasa setiap saat melihat Vicky. Baginya itu terjadi karena ia sangat merindukan adiknya. Matt tentu tak tahu apa yang terjadi pada Jeremy. Meski kini dunia supernatural sangat lekat dengan kehidupannya, namun Matt tak percaya pada eksistensi hantu. Dan Jeremy tentu masih tak bisa menceritakan semua kejadian yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Beralih pada Klaus yang masih terus menyiksa Ray. Ray kini ia baringkan di atas meja biliar. Tangan dan kakinya terikat, di mana Klaus berniat untuk meminumkan darahnya pada Ray dan memulai rencana besarnya. Klaus selalu mengiris pergelangan tangannya. Tak berapa lama, ia pun meminumkan darahnya pada Ray. Dan setelah itu, Klaus pun membunuh Ray. Di saat bersamaan, Steven pun kembali. Melihat kehadiran Steven, Klaus pun senang. Steven telah membuktikan dirinya sebagai seorang bawahan yang dapat ia percaya. Walau begitu, Klaus pun tahu bahwa Steven tak akan pernah berhenti untuk peduli pada Damon. Namun Klaus yakin setiap kali Steven meminum darah manusia, maka semua kepedulian itu akan hilang. Itu akan memudahkan Klaus menjauhkan Steven dari Damon. Beralih pada Alaric yang nampak sedang berkemas. Elena terlihat baru sampai di rumahnya. Pada Elena, Alaric pun pamit. Ia akan
akan pergi sebab ia merasa tak layak untuk tinggal bersama Elena, apalagi dengan semua kondisi yang ia alami di mana ia tak mampu mengontrol dirinya. Elena tentu tak senang akan kepergian Alaric, namun ia tak dapat menghalangi Alaric. Scene kemudian beralih pada Damon yang nampak begitu frustasi. Di dalam kamar, ia mulai melampiaskan amarahnya pada semua benda yang ada di tempat itu. Di sisi lain nampak Steven yang keluar dari dalam bar. Dari raut wajahnya, ia nampak begitu sangat bersedih. Ia lalu mengambil handphone miliknya dan lalu menghubungi Elena. Meski nomor yang menghubunginya tak ia ketahui, namun Elena merasa yakin jika yang menelponnya adalah Steven. Steven tak berbicara, ia hanya mendengarkan Elena yang berucap bahwa ia akan berusaha untuk membantu Steven. Walau apapun yang Steven alami, ia akan terus mencintai Steven. I love you, Stefan. Hold on to that. Never let that go. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang sedang menggunakan baju di mana ia baru saja selesai bercinta bersama Taylor. Saat Caroline mengendap-endap untuk meninggalkan rumah Taylor, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Carol Lockwood yang memergoki dirinya. Caroline berusaha untuk menjelaskan situasinya. Ia kemudian berpamitan dan lalu berusaha untuk mengambil tasnya. Namun tanpa ia duga, tatkala tangan Caroline menyentuh tas miliknya, tas itu justru membakar kulitnya. Carol Lockwood telah menaruh cairan vervain pada tas Caroline. Belum sempat Caroline melakukan sesuatu, Carol Lockwood telah lebih dulu menembaknya dengan senjata berpeluru suntikan vervain. Seketika Caroline pun tumbang dan episode pertama season ketiga pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.